Halo Abang Denny Halo, Ca. Sumargo. Sorry, gue di mobil, Ca. Oke Bang, ini udah bener belum ya gue nge-record dari handphone, takut salah. Mudah-mudahan bener. Apalagi namanya sinyalnya jelek ya. Tapi denger aku kan? Iya, kedengeran. Ya. Gini Bang, Gimana, Ca? jadi kan kemarin jadi banyak pertanyaan, kembali lagi jadi ke aku karena di situ ada aku. Terus banyak pertanyaan juga, maksudnya biar agak klarifikasi nih aku sama Abang, Iya. sama Bang Den. Sebenarnya kan pada intinya aku netral aja. Aku juga menyadari bahwa Bang Denny Sumargo juga lebih realistis aja, tapi jadi banyak yang menghujat abang juga gitu Bang. Coba sedikit klarifikasi Bang. Gak apa-apa, gue biasa aja dihujat. Dari dulu gue dihujat mulu, gue 6 tahun. Gue biasa aja. Media. Gak ada masalah dengan menghujat kok. Maksudnya, kalau gue pribadi, gue kan hanya memberikan pandangan gue sebagai orang tua ya. Gue ini udah tua. Pengalaman hidup gue mungkin tidak sebanyak orang lain. Tapi kalau pandangan hidup gue mungkin tidak bisa diterima, gue minta maaf pastinya. Karena kan tidak semua perbedaan itu bisa sama ya. Kalau gue pribadi kan kemarin gue udah lurusin. Maksudnya Bang Denny ini sebenarnya bukan mempermasalahkan donasi buat Gala, bukan mempermasalahkan simpatik dan kebaikan buat Gala, bukan dong. Kalau gue mempermasalahkan itu, kok gue ikut membantu gitu kan. Tapi gue memberikan nasihat gue sebagai orang yang ya mungkin gue punya pengalaman hidup. Ya jangan sampai anak ini nanti ke depannya besarnya dia terlalu banyak beban hidup, ya kan, karena kan dia akan bertumbuh menjadi seorang remaja dan kemudian dia mungkin belum bisa menentukan apa yang terbaik buat diri dia sekarang. Jadi biarkanlah seperti itu supaya dia bisa berjalan dengan apa adanya ke depannya. Karena kalau kita bicara tentang apa yang terjadi sekarang, itu kan satu fenomena di mana seorang anak kehilangan kedua orang tuanya. Dia kan sudah sangat sedih kehilangan kedua orang tuanya. Pastinya kalau dia mengetahui ketika dia dewasa, dia pasti akan lebih merasa kecewa lah dengan keadaan. Ya udah, biar dia tumbuh dengan segala kekurangan itu dan dia tumbuh apa adanya. Tapi kalau orang ngerasa bahwa oh enggak dong, dia harusnya tumbuhnya begini, harusnya tumbuhnya begitu, dia nggak apa-apa. Kalau gue sih nggak masalah. Toh gue apa urusannya juga, cuman kan gue hanya memberikan pandangan gue, dan menurut gue pandangan gue itu harusnya sih bersifat pribadi ya. Tapi kalau kemudian itu pandangan akhirnya menjadi konsumsi publik dan banyak orang yang tidak setuju, oh itu sah-sah sekali. Gue tidak mengatakan gue benar, tapi gue menyampaikan apa yang ada di dalam hati gue. Mungkin itu adalah apa yang Tuhan berikan petunjuk gitu kan. Karena kalau masalah makin besar, apa untungnya sih sebenarnya nanti buat si Gala kan, ibaratnya gitu. Kalau makin besar untungnya dia buat dia apa gitu. Toh kalau kan banyak yang bilang Gala nggak meminta rumah, benar kan? Dia nggak minta rumah kan? Dia nggak meminta ini, benar, itu kebaikan daripada Ica dan lain-lain untuk memberikan sesuatu buat Gala. Itu benar. Yang baik kan sebenarnya kalian. Tapi apakah Gala memerlukan itu? Ya, kita tidak tahu. Tapi kebaikan itu tetaplah sebuah kebaikan. Maka Gala sekarang dia sama Pak Faisal, dia baik-baik aja dari pihak Pak Dodi. Karena sebenarnya pesan gue itu sebenarnya untuk semua pihak. Bukan untuk satu pihak, bukan. Semua pihak, termasuk diri gue sendiri. Karena akhirnya gue berpikir, masalah ini gue nggak mau ikut campur lagi. Ya, jadi poinnya sebenarnya Bang Denny hanya menyampaikan bukan untuk Galanya, tapi untuk semua pihak gitu kan ya Bang ya. Benar. Nah, karena kan benar dong omongan itu bahwa Gala itu masih usia 1,5 tahun ya kalau nggak salah. Ya dia belum ngerti apa-apa lah. Terus kayak Gala itu tidak meminta didewakan. Ya Gala tidak akan mungkin meminta didewakan, anak umur 1 tahun mana mengerti. Ya, oke. Bukan maksudnya mendewakan itu kemudian kita menyembah-nyembah Gala, bukan itu. Sekarang aku ya Bang ya.
yang bicara ya. Ya mungkin pada intinya Bang Denny lebih ke apa ya? Apa ya Bang? Apa realistis gitu kan ya bahasanya. Tapi tidak fokus ke satu anak pembicaranya, tapi akan tetapi mungkin karena momennya adalah lagi berbicara tentang Gala, terus jadinya Bang Denny kan bilang jangan sampai si anak itu mungkin kalau bukannya Gala. Nah, posisinya kita lagi berbicara tentang Gala, jadi Bang Denny kenalah berbicara seakan-akan itu untuk Gala. Jangan sampai ini si anak jadi seperti ini, yang dimana aku penjelasannya sedikit. Mungkin kan kalau Bang Denny berbicara gitu untuk orang yang memandang saat ini seperti itu, aku tidak memaksakan Bang Denny untuk berpikiran seperti aku, karena kan mungkin kalau aku berpikirnya agak sedikit lebih dalam, lebih tahu. Jadi bukannya Bang Denny juga nggak lebih tahu, tapi contoh yang pertama, kenapa aku seperti itu, kan waktu itu aku pernah jelaskan karena banyak sekali orang yang pingin mengirimkan sesuatu untuk Gala, pingin peduli akan Gala, terus akhirnya dengan adanya donasi yang aku buat sebagai ladang tempat untuk orang-orang yang mau mengirimkan dibanding mubazir, jadi aku kasih tempat nih gitu. Maka dari itu mungkin jadinya banyak Bang, jadinya sampai miliaran, jadi seakan-akan jadi masalah. Nah maksudnya jadi pikiran aku beda, pikiran abang beda. Kalau pikiran abang hanya memandang dari segi depan, kalau aku kan sudah sampai ke dalam-dalamnya. Mungkin sebagian netizen yang sudah paham sampai ke dalam-dalamnya, sedangkan Bang Denny memberitahu bukan hanya untuk sesosok Gala gitu loh. Aku sih nggak menyalahkan cara pikirnya Bang Denny ya. Cak, sepertinya kamu salah tangkap deh, Cak. Gimana? Masalah kan bukan masalahnya loh, Cak. Iya, soalnya gini Bang, kan jangan sampai mendewa-dewakan anak ini. Bang Denny tadi kan bahas tentang donasi juga kan. Jadinya aku mendalami tentang donasi ini yang mungkin Bang Denny ya kayak Gala kan juga belum butuh rumah gitu. Iya aja, bukan. Sepertinya nggak nangkep sih kayaknya. Iya Pak. Kalau aku udah jelasin, bukan masalah donasinya, bukan masalah sikap baik ke Gala, bukan. Itu ada sikap baik. Menurut gue itu sikap baik. Gue tidak bilang itu sikap tidak baik. Yang gue maksudkan itu bukan gue permasalahkan. Gue cuma memberikan nasihat aja. Jangan terlalu banyak diumbar-umbar. Ya. Untuk masalah tes DNA apa segala macam itu udah nggak perlu. Kalau nggak perlu diumbar, nggak perlu, biar selesaikan dengan kepolisian aja. Karena kalau itu nanti akhirnya naik ke depan, anak ini akan jadi anak yang bingung. Ini gue straight to the point yang ngomongnya, Caya. Mohon maaf, karena yang gue permasalahkan bukan masalah donasi. Segala bentuk kebaikan itu baik, tapi mengumbar segala sesuatu yang udah nggak perlu, itu udah nggak perlu. Nggak, maksud aku kan tadi kan Bang Denny kan bahas tentang ya Gala itu belum perlu ini, belum perlu itu. Maka dari itu kenapa adanya orang-orang yang mau menolong, terus adanya donasi, aku jelaskan lagi lebih mendalam seperti itu. Karena tadi kan Bang Denny ada bahas sedikit. Nah kalau misalkan masalah tes DNA, betul, aku setuju. Kalau misalkan Bang Denny lebih baik sekarang aja aku tuh udah, kalau mau bahas yang gak penting-penting lagi, atau yang kira-kiranya nantinya malah jadi panjang, aku gak mau bahas gitu. Ya itu maksudnya gak perlu lah. Karena kalau masalah donasi yang kamu lakukan, aku tidak mempermasalahkan itu, malah mendukung sekali ya. Karena aku juga ikut memberikan AdSense ke Pak Faisal. Iya, aku tahu. Ya kan? Tidak ada masalah itu semua. Karena itu adalah bentuk dari simpatik orang, dan itu ada suatu hal yang sah ya. Kalau gue permasalahkan hal itu berarti gue iri hati. Enggak. Ya kan? Abang sih nggak mempermasalahkan, cuma ada kata-kata abang yang Bang Denny yang mungkin jadinya pro and kontra Bang, kalau misalkan nggak iya, itu biasa lah, pro kontra gelarkan gitu. Cak, saya 6 tahun orang kontra tentang hidup saya, Cak. Saya pernah nama baik saya rusak satu Indonesia, Cak. Tapi saya tidak membela diri, saya meluruskan aja. Dan akhirnya kebenaran akan membuktikan jalannya sendiri. Toh kalau emang orang hatinya tulus, akan dibuktikan ketulusannya. Siap, Dan Bang. saya tidak tentang hati saya tulus, saya berbicara apa adanya aja. Yang saya maksudkan adalah cukup jelas. Masalahnya
Oh, Gala udah nggak usah terlalu diekspos lagi yang nggak perlu. Urusannya kan cuma hak wali. Udah selesaikan aja hak wali, anaknya biar tumbuh baik-baik. Nggak usah lagi diangkat-angkat isu apa. Nah, itu kan yang mengangkat isu terus kan bukan dari pihak kami, Bang. Betul. Itu kan makanya gue bilang, itu sebenarnya adalah bentuk nasihat untuk orang-orang yang tahu diri, yang mengerti aja. Karena kan pasti kalau ada keributan itu pasti ada dua belah pihak. Saya tahu kok netizen tuh pasti udah tahu lah mana yang baik, mana yang benar dari cara bersikap. Nah kan itu kan bisa untuk orang-orang yang bersikapnya kurang dewasa. Jadi nggak perlu. Nah kalau misalnya dari pihak itu tidak merasa, ya udah nggak apa-apa. Gue kan hanya memberikan pandangan gue sebagai orang yang melihat masalah ini dari awal gue mewawancarai Vanessa. Gue ngobrol panjang sama Vanessa. Banyak sekali hal yang gue tahu sebenarnya. Banyak. Sangat banyak. Cuma gue tidak bawa itu ke permukaan karena menurut gue itu tidak diperlukan. Yang diperlukan itu apa? Itu yang penting. Yang saat ini. Karena kebutuhan. Kalau akhirnya nanti anak ini dia kemudian terlalu banyak hal-hal yang keluar dari ibunya, bapaknya, isu A, B yang tidak tahu kebenarannya apa. Dia ini akan tumbuh jadi anak yang bingung. Anak yang bingung. Udah begitu, simpatik yang diberikan kepada dia kan baik. Tapi kan di luar sana itu kan banyak juga anak-anak di luar sana juga yang merasa iri hati. Ya, lu nggak bisa bilang, iya jangan iri dong. Iya, benar omongan jangan iri. Tapi kan biar gimana? Nah, manusia itu kan dia punya hal itu. Jangan sampai nanti anak ini dewasa. Banyak orang yang akhirnya membebani dia dengan harapan yang terlalu tinggi. Sampai akhirnya nanti kalau dia jatuh, siapa yang mau tolong dia? Kecuali diri dia sendiri. Gitu kan? Nah, biar dia berproses dengan baik. Dan dia biar bertumbuh dengan apa adanya. Itu maksud daripada perkataan kalimat gue kemarin. Jadi kalau misalnya ada salah penanggapan, gue minta maaf. Ya pasti kan gue harus meluruskan ya. Iya, pasti ada salah tanggapan. Aku pun jujur pada saat Bang Denny ngomong kayak gitu, aku agak nih artinya kemana ya. Tapi aku mencoba positive thinking. Maka dari itu ya banyak jadinya aku dikejar-kejar media untuk menjawab itu semua. Aku tidak menyalahkan Bang Denny, cuma pingin bicara, ngobrol sedikit dan jadinya menjawab dari pertanyaan teman-teman. Ini satu pertanyaan Bang, Abang boleh jawab boleh enggak. Nanti pun kalau misalkan Bang Denny gak berkenan aku post juga gak apa-apa. Banyak yang tanya kenapa alasannya videonya dihapus. Iya, karena kemarin itu gue kena pelanggaran dari report orang dari YouTube. Itu akhirnya videonya itu kena ban. Dan gue akhirnya coba untuk fight ke YouTube-nya, tapi tetap dia di dolar kuningin segala macam. Jadi gue pikir, gue pertimbangkan ini video bisa jadi memperbesar masalah. Gue take down aja. Daripada nanti akhirnya mengganggu hubungan antara gue, lu, Pak Faisal, Pak Dodi, Pak siapa lah dan lain-lain. Gue nggak ada urusan ke situ. Oke, Bang. Gue bikin itu murni karena Ica nelpon saya. Saya tidak ada ketertarikan buka masalah Vanessa dari awal saya ngomong sama Ica kan. Iya. Saya coba untuk memberikan fasilitas dan kalau saya mungkin ada salah dalam penggunaan kata, saya minta maaf dong. Karena kan ukuran namanya penanggapan seseorang berbeda-beda dan saya tidak boleh paksakan. Saya di sini kan bukan pengen membenarkan diri saya. Terus kemudian videonya gue tidak mau sampai akhirnya disalahgunakan dan kemudian memperlebar masalah yang sebenarnya tidak perlu diperlebar. Karena tujuan gue kan bukan cari duitnya. Iya kan? Iya. Tujuan gue bukan cari uangnya. Memang gue cari duit di YouTube, tapi gue masih tahu ada batasannya. Oke. Jadi gue minta maaf waktu kemarin gue belum sempat konfirmasi sama Ica juga. Tapi akhirnya kan gue DM Ica ya. Ica sorry ya, YouTube-nya gue take down. Karena gue tidak mau sampai akhirnya jadi pro kontra. Dan gue juga dapat banyak report juga dari orang-orang yang mungkin tidak suka gitu. Nah kalau masalah orang tidak suka ya nggak apa-apa. Iya. Itu ada masalah. Cuman gue disumpah-sumpahin istri gue,
segala macam. Ini gue kasih tahu ya, for your information, istri gue disumpahin tidak punya anak. Istri gue Ya Allah. berguguran, sis. Sorry banget bang. Dan lu punya perasaan. Enggak, kalian kan semua punya perasaan. Kalian pikir saya nggak punya perasaan. Kan ibaratnya begitu untuk orang-orang yang menghujat kan. Jadi kalau kalian bikin dari diri kalian itu udah paling benar, terus dasar kebenaran kalian untuk menghujat istri saya itu di mana gitu loh. Gitu. Ya, bang. Jadi gue pribadi tidak pengen masalah ini dibentur-benturkan, dan gue nggak pengen kemudian nanti Ica nanti gue menyudutkan Ica, terus kemudian Ica nanti salah. Enggak, bukan itu poinnya. Gue ini udah bapak-bapak. Yang gue pengen lihat anak-anak gue bahagia. Tapi sebagai orang yang mungkin punya pengalaman, gue keceplosan aja. Dan mungkin penggunaan kata gue ketinggian aja sih. Iya, harusnya mungkin gue kata yang lain. Tapi ya kadang-kadang kan kita ngomong tuh keceplosan, Cak. Iya, betul. Keceplosan. Dan kalau memang akhirnya orang salah tangkap, ya mohon maaf ya. Mohon maaf. Ya, jadi kalau yang intinya aku ke Bang Denny juga, kenapa aku memilih Bang Denny? Karena aku nggak mau capek bolak-balik dari media ke media ke media ke media. Lebih baik banyak juga teman-teman semua bang minta ajak podcast, tapi aku lihat view-nya banyak nggak, nanti aku bolak-balik podcast. Lebih baik kayaknya podcastnya Bang Denny oke nih, cocok gitu. Udahlah pilih Bang Denny gitu. Iya kan, mungkin Bang Denny ngerasain lah kalau dikejar-kejar media kan capek ya. Apalagi kalau ngomong yang itu aja. Besok media, aku datang ke sini tiba-tiba ada media. Aku di kafe sini tiba-tiba depan ada media. Terus nggak enak kalau nggak ngomong. Jadi kupikir udah cukup satu podcast untuk menjelaskan semuanya. Tapi ya udah, kalau ternyata jadi di take down nggak ada masalah. Jadi mungkin ada hikmahnya. Mungkin menstopkan supaya masalah tidak terlarut-larut lagi. Oke. Iya, dan gue juga mohon maaf ya Ca ya, karena gue take down videonya supaya tidak lebih dipelintir-pelintir jadi ribut. Karena gue juga di sini posisinya bukan kontra sama Gala ya, bukan, gue pas support. Nggak mungkin gue pergi bantu terus gue nggak support ya kan, nggak mungkin kesana arah gue. Terus kemudian menurut gue video yang sama Pak Faisal terus ada kamu itu udah cukup menjelaskan semuanya. Dan gue juga menangkap soalnya di dalam video yang kamu penjelasan itu ada kecenderungan, karena gue juga baca di kolom komentar, ada kecenderungan kalau ada kemungkinan Gala itu bukan anaknya Bibi soalnya. Dan gue berpikir bahwa itu lebih bagus di take down. Sebenarnya bukan kecenderungan sih bang. Apabila ada satu orang atau seseorang yang berpikir ada yang mempercayai itu yang aku jelaskan. Banyak orang mau mencoba menjatuhkan, terus mau ngaku-ngaku, ya aku cara pikirku jadi aku jawab gitu sebelum orang yang nyampe pikirannya sampai ke situ gitu sih. Kalau Bang Denny berpikirnya beda lagi, ya pilihannya Bang Denny. Tapi nggak apa-apa lah, oke, aku positive thinkingnya ya daripada jadi panjang kayaknya emang better dihapus juga. Iya, karena omongan kamu benar kok. Kamu maksudnya pengen ngeblok dulu, cuman karena itu akhirnya ada kesan kayak ada kemungkinan. Nah itu tuh yang akhirnya gue pikir udahlah, ada kemungkinan atau nggak ada kemungkinan udah nggak usah dibesar-besarkan lagi lah. Orang toh Pak Faisal juga baik-baik saja, dia terima kok cucunya segala macem, ngapain diribut-ributin gitu loh. Ntar tuh anak tumbuh bingung sendiri nanti, ini bapak gua beneran atau enggak segala macem lah apa. Lah ibu banget gitu Cak. Oke bang, makasih banyak waktunya. Semoga iya Cak. Berkenan gak bang di post videonya bang? Ntar sebagian aku kirim ke Bang Denny ya. Kalau ada yang gak aman aku potong. Ya kalau misalnya diperlukan sekali silakan, tapi kalau gue pribadi nggak usah, karena gini Cak, gue tahu lu pengen berusaha bantu gue untuk menjelaskan sesuatu, tapi gue pribadi nggak ada masalah Cak. Gue dihujat satu Indonesia nggak apa-apa, tapi tolong jangan hujat istri gue ya, kasihan. Nah itu dia, itu kan juga yang banyak nggak diketahui. Jujur aku juga jadi, aku nggak nyampe sampai ke situ bang, aku nggak nyampe sampai ke situ kayak sampai istrinya Bang Denny dihujat. Aku sendiri mohon maaf, mungkin jadi gara-gara aku juga, jadi aku jadi agak merasa bersalah juga. Enggak Caca, bukan gara-gara kamu, bukan kesalahan kamu. Tapi kan karena aku gitu mulainya.
Kayak gitu cara gue memandang hidup. Tidak ada yang salah di sini. Ica udah benar. Gue mungkin ada salah, gue minta maaf. Tapi kalau netizennya misalnya nggak setuju, itu juga tidak salah. Cuman yang salah adalah ketika akhirnya yang nggak ada urusannya dibawa-bawa dan segala sesuatu yang tidak perlu itu dibikin-bikin. Nah itu yang nggak perlu. Karena kan masalah jangan besar-besarkan gitu. Karena kan kasihan juga, orang lain juga punya perasaan. Dan kalau gue pribadi, ya gue minta maaf kan kemarin sama Ica nih, gue kabarin ke Pak Faisal kan juga. Pak Faisal kan gue juga bilang, Pak Faisal mau maaf ya, nggak ada tujuan nyinggung. Sebenarnya kemarin ngomongannya tuh arahnya ke sini. Gitu. Dan semuanya baik-baik aja. Gue gak mau masalahnya jadi panjang kali lebar kali 7 kali 9. Buat apa? Apa untungnya? Udah gitu juga kan sebenarnya buat si galanya udah cukup lah. Udah biarin aja ditumbuh lah. Begitu. Iya sih, makanya aku sekarang pun udah agak lumayan mundur pelan-pelan. Maksudnya kalau memang udah cukup seperti ini, jangan nantinya jadi ada materi-materi baru. Ya kan? Kalau udah kayak acara TV show. Bukan bang, kayak tersanjung bang. Tersanjung ya. Iya kan, berepisode besok ada permasalahan ini, besok ada permasalahan beda. Tersanjung 1, 2, 3, 4. Itu dia. Besok ada apa lagi, terus bersambung lagi, besok muncul. Iya, dan kemarin kan juga ada yang berusaha membentur-benturkan kayak emang tuh dari Icanya tuh emang begini terus ini. Jujur ya, gue pribadi ya udah biasa makanan kayak begituan. Karena pemikiran gue begini sih, setiap orang punya dasar dia cara berpikir. Tidak bisa kemudian kita berasumsi atas apa yang dia kerjakan itu. Kalau salah, jangan sampai. Kalau misalnya kita nggak setuju, ya bukan berarti kita bisa menjatuhkan orang itu, nggak boleh. Kan sekarang orang bilang, iya ngapain sih perlu donasi si Ica gitu-gitu, anaknya kan mampu. Satu sisi itu ada benarnya, tapi satu sisi orang donasi kayak kamu mau itu juga nggak salah loh. Iya, seperti yang tadi aku jelasin ke Bang Denny, aku bukannya mau membuat donasi, melainkan orang itu yang nge-DM aku mau kirim mainan, mau kirim uang, mau kirim buat gala sekolah, banyak banget dibanding jadi nggak kekontrol. Aku buat jadi satu supaya termanage dengan baik, lebih baik dijadikan rumah yang nantinya gala bener-bener kepake dan jadi pahala untuk orang-orang yang ngasih, daripada ngasih mainan tumpuk semua mainan bang gitu loh. Mainan tuh udah hampir satu rumah, maka dari itu aku kasih tempat yang tepat gitu loh bang. Kalau donasinya mungkin kalau orang mampu donasikan salah, tapi kalau lebih paham lagi lebih dalam kenapa aku membuat itu, nah jadi maka dari itu aku ada jelaskan sedikit gini lagi abang. Iya, kalau aku nggak ada masalah, karena masalah itu aku mentalin. Karena begini, mereka ngomong ada benarnya. Yang kau lakukan juga ada benarnya. Betul. Kan masalah benar salah, Di sini masalahnya adalah apa yang baik buat kedepannya. Yang kau lakukan udah bagus. Yang kau lakukan udah bagus. Makanya gue keluarin kata-kata gue, udah cukup ya semuanya. Untuk semua pihak. Supaya anak ini boleh tumbuh lah. Jangan terlalu dipanjang-panjangin. Nanti kayak film tersanjung 1, 2, 3, 4, 5. Kasihan pula. Ini masih kecil belum tahu apa-apa. Biar nanti dia pilih jalannya dia. Nah kalau dia pengen jadi selebriti ya bolehlah, silakan gitu kan. Karena gua dulu itu mengalami yang namanya sorotan, di mana disanjung-sanjung setinggi langit, dibantainya juga sedalam-dalamnya bu. Gitu ya bang? Iya. Jadi kalau boleh anak yang masih bertumbuh balita ya udah biar dia bertumbuh lah gitu. Itu kan gua pribadi ya. Sebenarnya salahnya gua sebenarnya nggak usah gua ngomong kayak gitu juga sih. Cuma pas waktu itu gua ucap, gua nggak sengaja. Aku juga lumayan kaget. Tapi sebenarnya bukan untuk satu pihak. Iya. Itu untuk semua termasuk gua. Makanya dalam hati gua udah gua nggak mau lagi ngebuka konten ini, biar sudah urusan orang, gue nggak mau campur-campur lah, gue bilang gitu. Oke. Coba nanti
udah galau udah gede dia mau datang ke sini ketemu gue boleh. Soalnya waktu sebelum ibunya selesai podcast sama gue banyak banget yang disampaikan. Ya kali-kali dia pengen denger. Oh iya. Oke Bang, kalau begitu Ya. terima kasih banyak. Sehat selalu Iya, ya Bang. Salam buat istri. Iya Cak, gue juga sekali lagi minta maaf ya Cak ya. Sama-sama Bang, aku juga pasti ada salahnya. Namanya terobati kekecewaannya juga kalau misalnya gue ada salah dan lain-lain. Semoga terobati kekecewaannya Cak ya, gitu. Insya Allah enggak Bang. Salam untuk semua ya Bang, sama istri ya Bang. Sehat selalu Bang. Yo, makasih ya Cak. Ya Bang. Dadah. Bye. Dadah.